keutamaan diri kita bahwa orang berilmu tidak mesti badannya ditegakkan, justru dengan badannya dibungkukan keilmuannya teruji dan terlihat keilmuan, sehingga ada lebih tinggi daripada kita. Belajar di mana? Kita bayangin Pak, ada sebuah negara yang mungkin 40 tahun yang lalu negara itu miskin, orangnya penduduknya banyak, bahkan saking banyaknya mungkin sekian ratus tahun yang lalu sampai pergi ke Indonesia, ke seluruh belahan dunia. Kenapa? Tanahnya bermasalah, kering, tandus, konflik antar sukunya tinggi sehingga dia harus mencari tempat lain untuk dia berusaha. Namanya Tiongkok, Cina. Hari ini tumbuh menjadi apa? Sebuah raksasa yang sulit dikalahkan dalam bidang apapun. Mau ngomong ekonomi mereka unggul, mau ngomong politik diplomasi mereka unggul, mau ngomong teknologi mereka unggul. Kenapa mereka menjadi bangsa yang unggul? Mereka tidak rendah diri, mereka tidak merasa minder terhadap apa? Apa yang dimiliki dan apa yang diyakini. NU tidak akan sebesar hari ini kalau apa? Mohon maaf, kalau tidak ada pemikir besar kontroversi yang berubah wajah menghadapi ulama dari pinggiran ke menengah. Siapa? Gus Dur. Dia berubah wajah. Berubah wajah bagaimana? Pada saat itu kaum pesantren, kaum santri, kaum sangat itu kan hanya bicara pusaran kepesantrenan. Belajarnya di sekolah tinggi agama Islam, sehingga rule birokrasi, rule politik eksklusif, tidak bisa terisi. Kenapa? Karena kelompok NU lambat masuk perguruan tinggi. Pada saat kolonial Belanda, NU kan tidak lulus di ITB, dia merepresentasikan diri pesantren dengan ketokohannya. Tapi yang lain itu sudah di ITB, kemudian di UGM, di seluruh perguruan tinggi, sehingga di era Pak Harto sangat sedikit tokoh NU menjadi birokrat, menjadi politisi yang handal di pemerintahan. Kenapa? Sekolah umumnya terlambat. Maka saya ingat betul di tahun 90-an, bahkan tahun 87-88 sudah mulai disebut era kebangkitan NU yang dilakukan dengan gerakan kultural, di mana NU tidak lagi berkumpul pesantren, sekolahnya hanya tidak STAI, tapi di UI, di UGM, di ITB, di mana-mana. Kemudian lahirlah bumi sarjana Nahdlatul Ulama di tahun 90-an dan di tahun 2000-an, sehingga hari ini dikatakan hampir tidak ada satu pun lembaga yang tidak ada tokoh NU lagi. Mungkin dalam masa waktu itu dianggap melanggar tradisi. Kenapa? NU maka pesantren, sekolah negeri, STAI, sekolah tinggi agama Islam, tidak ITB teknik sipil. Nah, kerangka inilah yang harus dibangun kita, sehingga bahasa saya canda itu bahasa serius, akhlaknya salafi, minismenya boleh bergaya Muhammadiyah, tapi rezekinya Cina. Kan hebat Pak. Kalau sudah seperti itu ya belajar minisme pada siapa? Nah, ini yang menjadi term kita, sehingga hari ini semua ruang apa sih ruang yang tidak dimiliki oleh kaum santri, semua ruangnya sudah terbuka. Mau apa? Tinggal persoalannya adalah satu, kepercayaan publik. Apa itu kepercayaan publik? Karena dididik akhlak salafi ada lebih utama daripada ilmu. Maka ketika tokoh-tokoh santri menjabat jadi bupati, dia harus lebih jujur dari latar belakang mana. Ketika dia jadi menteri, dia harus mencerminkan ketauladanan sebagai orang santri yang menjaga integritasnya. Ketika menjadi anggota DPR, maka harus tercermin integritas dirinya, bukan hanya pada simbol santrinya, tapi perilaku hidupnya. Kenapa? Ini sudah abad media digital.
Ketika abad media digital, orang hanya akan melihat satu, tidak akan lagi orang melihat latar belakang, agamanya apa, golongan apa. Yang akan dia lihat adalah integritas dirinya. Kenapa? Kita sudah memasuki abad teknologi, dan sebentar lagi orang tidak bicara lagi golongan dan kelompok. Orang akan bicara dia berintegritas atau tidak. Ini yang harus dibangun. Sehingga kalau kita ingin menjaga marwah santri, gampang, jaga saja marwah agama. Ketika ingin menjaga marwah agama apa? Ya sudah, menjadi tauladan dan amanah pada jabatan apapun yang kita peroleh. Kenapa? Karena ini akan membangun harapan. Apa membangun harapan? Orang akan berkata, sudah, kasihkan pada tokoh santri, pasti maju itu daerah. Kasihkan pada tokoh santri, pasti benar itu mengelola duit. Kasihkan pada tokoh santri, pasti makmur itu rakyat. Kenapa? Dia mengajarkan kejujuran dan keberpihakan pada siapa? Standar event, yaitu 8 asnaf yang diatur dalam sistem tata kelola zakat, dan itu menjadi kewajiban siapa? Saya ingat betul, saya menjadi bupati terhadap Pak Kiai yang waktu itu menjadi ketua majelis ulama, sehingga saya ketika jadi bupati dan sampai sekarang saya konsisten keislaman saya. Jangan dilihat pada pribadi saya, karena pribadi saya tidak akan punya manfaat bagi orang lain. Tapi keislaman saya nilailah pada kebijakan yang ada pada anggaran yang saya pegang, yang 27 triliun itu, yang 31 triliun. Apakah anggaran itu menyelesaikan kemiskinan? Apakah anggaran itu menyelesaikan kebodohan? Apakah anggaran itu melindungi orang-orang yang sakit, melindungi orang-orang yang dalam keadaan koma dan sekarat? Apakah anggaran itu bisa membuat optimisme bagi masa depan Jawa Barat? Maka keislaman saya di situ. Kenapa? Jangan menjadi politik kamuflase. Politik kamuflase apa? Menghabiskan biaya untuk atas nama agama agar dianggap sebagai pemimpin yang beragama, tapi di sisi lain menghabiskan uang untuk kepentingan-kepentingan lain dan rakyatnya terlantar. Ketika saya dipilih, komitmen saya adalah komitmen untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang sakit tidak terobati, tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah, tidak boleh ada jalan yang rusak, tidak boleh ada irigasi yang mampet, tidak boleh negara tidak hadir dalam setiap kesulitan warga, karena fungsi kenabian dari itu. Saya mengucapkan terima kasih. Sehingga kalau bicara hadiah tanpa membedakan kelas dan kasta, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah disepakati bersama termasuk oleh pimpinan DPRD. Komitmennya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan pembiayaan beasiswa santri. Setiap santri yang orang tuanya tidak mampu mendapat pembiayaan selama pesantren full, makan dan minumnya dan kitabnya. Itu caranya. Kenapa? Untuk membangun rasa keadilan, distribusinya langsung pada orang yang mengikuti pendidikan, karena yang dilindungi oleh agama adalah individu. Ini saja barangkali pengantar dari saya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, bernilai. Hari santri menjadi spirit santri kembali pada jati dirinya. Dan mohon maaf, pesantren-pesantren hari ini Gus harus mulai dikembalikan pada culture. Karena yang menjadi pembeda NU dengan pesantren lain adalah culture. Apa itu di pesantren? Dulu di pesantren itu ada pencak silat. Sekarang sudah hampir gak ada tradisi. Dulu di pesantren itu punya tradisi masak. Hari ini ayah mau masak, ayah mau kantinan. Dulu di pesantren orang nyuci sendiri, hari ini sudah. Artinya bahwa culture kemandiriannya sudah mulai hilang. Yang ada adalah kesenangan personal, yang dia makan tinggal makan, minum tinggal minum, baju tinggal dipakai, sudah ada yang nyetrika. Menurut saya justru pendidikan kemandirian santrinya menjadi tidak ada pembeda pesantren dengan sekolah yang lain. Ini cara, karena orang sudah bilang lamun hayang menang perah kudu kuru ciler kentel perih. Sehingga barangkali kalau di sekolah umum tidak ada tradisi puasa Senin Kemis, maka di pesantren itu menjadi keharusan dilakukan. Kenapa? Bedanya santri dengan yang lain adalah kemampuan bertirakat. Kalau di pesantren
pesantren tidak ada tradisi tirakat, apa bedanya pesantren dengan sekolah umum? Tirakat, karena apa? Kenapa tirakat? Kelebihan dari seorang santri adalah diminta doa oleh yang lain. Yang diminta doa, doanya akan dekat pada Allah yang mengabulkannya kalau dia rajin bertirakat. Itu pembeda. Itu yang menjadi pembeda. Nah, Gus Muafik kelihatan orang tukang tirakat. Tapi dari sekian tirakat yang dilakukan oleh Gus Muafik, ada satu yang tidak bisa diwujudkan, yaitu menaklukkan istrinya.